Saya ingin Ginastel ini ingin besar. Karena bagaimana Ginastel ini cepat besar, tetapi harus bisa berlari. Dari perjalanan kita selalu mengambil hikmah dari sebuah kejadian. Saya lebih suka bahwa mitra mencoba. Merasakan bahwasanya teh itu memang benar-benar enak. Saya punya cita-cita, saya ingin jadi ahli sedekah. Tiap hari kita bersedekah, walaupun hanya 500 rupiah. Insya Allah dalam waktu dekat ingin membuat masjid. Terus kemarin kita juga ada yang pembahasan kita akan membangun yayasan yatim piatu. Dan saya pun juga pernah jatuh di bawah. Anggap aja pernah di bawah itu pernah mencari uang 500.000 untuk kebutuhan aja susah. Saya beratnya semua ini kan hanya titipan. Kalau yang menitipkan ini mengambilnya ya saya harus ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Kirnadi Andrianto sebagai pemilik Ginastel dan ini istri saya Adeliana. Salam kenal dan salam buktikan rasanya dari kami Ginastel sebagai pelaku usaha es teh yang sekarang lagi viralnya orang jualan es teh. Sampai orang bilang di Sukoharjo itu sekarang bukan lagi kota jamu dan kota es teh. Belum Ginastel saya juga usaha juga itu jualan soto. Kami di Gemolong. Ya saya buka soto itu hampir 8 tahun dan sekarang masih jualan soto juga. Karena banyak orang bilang kok ini tehnya enak. Itu terus saya mulai menggarap teh dari sotonya itu. Jadi banyak pelanggan kita soto itu banyak bilang kok tehmu enak terus kita mulai kita garap aja tehnya. Ada ide untuk menggarap teh, tapi waktu itu teh belum banyak ini. Waktu itu kita anggap aja ya masih duluan lah. Kalau dibilang pertama sebenarnya nggak pertama, tapi setidaknya kita juga menjadi inspirasi juga awal-awal gitu, belum banyak gitu. Awalnya tuh Ginastel ini juga saya nggak memikirkan nama Ginastel karena waktu dulu kita sudah punya nama juga. Walaupun dulu itu bagi saya juga sudah lumayan juga karena sudah beberapa mitra yang ikut. Mitra sudah ada juga karena ada hal sesuatu ya anggap aja itu bukan rezeki saya dan saya harus ganti nama. Waktu itu saya pengen ke Ginastel itu juga nggak mudah. Saya tuh pernah mikir apakah nama saya, apakah nama si A, apakah nama keluarga, membuat nama yang belum dikenal. Terus saya itu ke Ginastel gitu. Ginastel kalau dulu itu Solo itu kalau orang bilang minum teh itu kan pasti minum teh Ginastel. Wah, minuman wedangan di sana tuh memang tehnya Ginastel gitu. Lah di situ saya ingat tahu situ terus saya buat nama itu. Waktu dari nama dulu sampai ke Ginastel itu saya berpikir saya itu hanya simpel. Kalau orang lain sukses, mereka sudah berlari. Tetapi bagaimana saya seperti mereka ikut berlari? Ya itu tadi, paling besar itu pengembangan. Saya ingin Ginastel ingin besar. Tetapi saya bagaimana harus merubah strategi cara bagaimana Ginastel ini cepat besar tetapi harus bisa berlari. Itu di situ yang paling menguras pikiran ya. Karena kita harus mempunyai strategi untuk besar. Banyak pelaku kawan-kawan kita itu hanya ingin usaha tetapi tidak memikirkan bagaimana untuk kebesarnya. Karena ingin kebesarnya itu ternyata tidak mudah. Karena kita harus mempunyai strategi. Dari sinilah saya mempunyai konsep, progres, misi, visi itu saya gabungkan. Dari situ saya ini harus ke depan. Saya tidak mau menengok orang lain atau memikirkan orang lain. Yang saya pikirkan bagaimana usaha saya ke depan. Setelah jualan itu ya masalah
ujian tuh banyak. Seperti contohnya hari ini bilang enak, besok dia beli lagi kurang enak. Penjualannya juga belum rame. Rata-rata itu dulu awal-awal dulu itu naik turun ya, penjualannya naik turun. Dari awal-awal itu kita jualan sehari hanya dapat 50.000, kalau 70.000. awalnya mulai dulu juga pertama kan di daerah Gemolong ya itu. Kita belum membawa ke sini. Ya. Awal-awal dulu malah lebih ngeri lagi ya Mas. Kita itu hanya laku 3 cup. Hari kedua 5 cup. Hari ketiga itu 3 cup. Itu sempat kita tutup, kita koreksi diri. Kita koreksi diri apa yang salah di kita, apa yang salah di produk kita, apa yang salah di strategi kita. Setelah kita mengubah strategi, terus mengubah konsep kita, terus kita cari lokasi yang lebih bagus. Alhamdulillah setelah 3 hari kita penjualan langsung di atas 100 cup. Habis itu ternyata naik di situ. Terus contohnya dari setan satu ke setan satunya itu selalu mitra atau pelanggan itu selalu membandingkan. Kok di sana sama di sini rasanya beda. Soal konsistensi rasa ya Pak ya. Ya, sebenarnya konsistensi rasa, tetapi saya selalu berpikir saran dan kritik atau kita akan memperbaiki lagi. Anggap aja orang protes itu dijadikan semangat buat kita untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Kita berdiri dari 2 tahun itu sebenarnya meledaknya Ginastel itu belum lama Mas. Sebelum Lebaran sebelum puasa, waktu puasa itu. Sebelum puasa itu kita masih bisa mengcover Mas. Bengkel gerobak itu kita masih mengcover. Setelah habis lebaran itu langsung makin meledak. Sehari itu bisa aja ngedilke 10 mitra baru itu. Kalau untuk sekarang itu mungkin sudah 900 lebih. Nah, ini terus yang ngantri itu kemarin sudah kita hitung tuh sekitar 60. Belum terkirim gerobaknya. 60 belum terkirim. 1000 kurang 4 bulan ya. Hampir 1000. Kita sudah ke hampir 1000. Tapi insya Allah saya mempunyai harapan, kalau dibilang harapan ke targetnya tahun ini, doain aja semoga bisa 1200. Nembus. Karena kita ini kan waralaba atau franchise, kita juga harus memikirkan mitra-mitra lain. Bukan memikirkan sebuah kepentingan sendiri. Kami dari pusat juga tidak boleh mengepentingkan kepentingan kita sendiri. Terus mitra juga tidak boleh mementingkan dia sendiri. Kerjasama. Dari situ itu mitra antara satu dengan satu itu memang banyak beda pendapat atau beda pandangan. Contohnya seperti ini. Mitra satu ini dia nggak mau kalau kapnya polos. Dia pengennya pokoknya kapnya harus ada sablonnya ke branding. Yang satu ada yang selalu pakai polos, kadang pakai kap sablon. Lah mungkin terus pelanggan tuh juga tahu, saya tuh belinya Ginastel tapi kenapa di kap pakai kap polos. Lah dari situ kita pelajari. Oh ya, kita membuat aturan. Tidak boleh memakai kap polos. Sebagai bentuk kerjasama tidak boleh pakai kap polos. Terus sesama Ginastel kita tidak boleh saling menjatuhkan, saling menjelek-jelekkan. Terus kita ke sama-sama Ginastel atau sama-sama mitra, kita tidak boleh pendekatan. Pendekatan di sini tidak boleh pindah-pindah semaunya. Harus ada konfirmasi ke kami. Ada konfirmasi ke kami, tetapi dari pusat juga sudah mengatur pemetaannya. Nah, terus juga tidak boleh namanya menyablon kap sendiri juga tidak boleh. Terus seperti tadi yang pasti meracik teh, membuat racikan sendiri. Ya. Nah, banyak di luar dari SOP-nya tadi. Di luar SOP-nya banyak sekali. Saya tuh sudah ke Benit, itu mitra kita tuh ada kalau 8. Kebanyakan dia itu toko dalam toko. Jadi dia tuh mitra ke kita, tapi dia mempelajari ke kita, terus dia membuat brand sendiri, terus bisa juga dia ngambil banyak ke kita, dijual dengan brandnya dia. Itu sempat ada ya? Ada yang kebanyakan yang kita putus seperti itu. Terus dia ngeracik teh sendiri, itu kita nggak mau. Terus itu tadi seperti tadi pindah tempat. Kalau pindah tempat mungkin belum ya. Kebanyakan toko dalam toko. Nah,
berarti dia itu pengen menaikkan brandnya dia, tetapi masih mengambil bahan kepiting. Itu kan itu sebuah ya nggak etis lah. Ya kita yang paling jauh di Papua. Di Papua. Udah jual berapa lama? Ya habis lebaran itu ya? Habis lebaran kemarin. Lebaran. Habis lebaran kemarin, saya lucunya di sana itu ngirimnya tuh mahal banget. Pernah kita ngirim itu 2 juta itu, biaya kirimnya kan 2 juta. Tapi saya tanya, nilai jualnya berapa? Nilai jualnya 10.000. Tapi ya masuk di sana. Tapi ya masih berjalan. Masih berjalan. Kemudian di Sulawesi juga banyak, di Bali juga sudah ada. Di Bali juga sudah ada. Berarti kemudian hampir seluruh pulau di Indonesia ya? Mungkin yang belum Sulawesi aja ya? Sulawesi sudah. Sulawesi sudah. Sumatera mungkin ya belum ya. Kemarin itu Sumatera mau rencana itu Lampung. Kemarin ada pengajuan tapi belum. Baru tanya-tanya doang. Sebenarnya Sumatera itu sebenarnya sudah ada yang tertarik ya. Tetapi kan itu tadi kita membuat sistemnya kita yang bagaimana sistemnya kita biar mengirim ke sana. Karena saya inginnya dulu gini. Kita membuat sistem tetapi di sana masih bisa jualan, tetapi jualannya tidak hanya asal-asal. Karena ini semakin ke depan persaingannya semakin kuat, Mas. Kalau hanya jualan asal-asal di situ, saya tuh kasihan kalau mitra itu apa namanya jualan asal-asal sudah mengeluarkan modal terus penjualan kurang maksimal. Saya disitulah, saya tidak mau nanti apa namanya kan, wah ini ekspektasinya tinggi tetapi ternyata kurang hasilnya. Karena ya itu tadi, oh saya pengen seperti ini, terus mereka dalam berjualannya tidak totalitas. Kan kasihan sudah mengeluarkan modal. Terus itu nanti nama kita akan anggap aja akan anjlok juga. Itu di sini makanya kita membuat strategi bagaimana kita bisa ekspansi ke sana, tetapi kita bisa masih up di atas. Ginastel ini sampai seperti ini tuh saya mensyukuri sekali, Mas. Jujur aja saya tidak punya kebayang akan seperti ini, Mas. Jujur aja, saya pernah seperti contohnya punya cita-cita saya ingin jadi ahli sedekah. Kan gitu. Oh ya, bagaimana kita bersedekah? Kan gitu. Dari perjalanan itu juga pernah sempat kita jadi ahli, tiap hari kita bersedekah walaupun hanya 500 rupiah, walaupun hanya nasi bungkus 10 bungkus tiap hari, itu kita juga pernah melakukan. Dan seperti contohnya saya pernah punya cita-cita kalau saya punya rezeki banyak saya ingin bangun masjid. Ya ini walaupun sekarang sudah kita punya planning pengen bangun masjid, terus kita sudah planning itu tadi bangun masjid itu kita harus mencari lokasi di mana yang belum mempunyai masjid, terus kita harus membelikan tanahnya. Kita sudah punya planning situ dan kita kemarin juga sudah memplanning di situ, terus kita sudah menawar tanah di situ. Terus kemarin kita juga ada yang pembahasan kita akan membangun yayasan yatim piatu. Dari sini juga sih ya ada yang menawarkan juga yang ngajak kita. Dari sini saya mempelajari begini. Sebenarnya ini semuanya hanya titipan, Mas. Dan saya pun juga pernah jatuh di bawah. Anggap aja pernah di bawah itu, pernah mencari uang 500.000 untuk kebutuhan aja susah. Sampai mencari pinjaman orang aja susah, itu pernah. Sampai pernah di bawah juga pernah. Terus sampai saya sekarang seperti ini, hanya mensyukuri. Ya ibaratnya semua ini kan hanya titipan. Kalau yang menitipkan ini mengambilnya ya saya harus ikhlas. Ya insya Allah dari itu saya ingin mewujudkan harapan saya. Insya Allah dalam waktu dekat ingin membuat masjid. Jujur aja, ketika saya ketemu orang yang lebih sukses, orang yang sukses saya selalu bertanya, awetnya sukses. Tolong kasih saran saya sesuatu bagaimana kesuksesan itu bisa langgeng. Beda-beda orang itu selalu menjawab, Mas. Itu sama. Itu jauhi, contohnya seperti jauhi narkoba, miras, judi, main wanita, itu kan jauhi. Ya ditambah kamu harus memperbanyak sedekah.
Itu tadi bersedekah, berbuat yang lebih baik. Itu sebenarnya kan tujuan itu kan, apakah kita terus mempunyai harapan yang lebih tinggi? Gini, iya, wajib dong. Saya bersedekah ya wajib minta berdoa lebih banyak. Iya. Yang di atas kan lebih kaya. Masa nggak boleh saya mintain gitu. Saya tidak mau dibilang saya lebih sukses, nggak mau. Hanya saya bilang kepada atau ngasih saran atau hanya ngomong kepada orang mungkin yang setuju dengan perkataan saya. Itu begini, jangan pernah menganggap sesuatu yang sepele. Semuanya itu pasti ada hikmahnya, atau kalau bilang itu kalau dikelola dengan baik lebih besar, itu akan besar. Terus caranya bagaimana? Harus memang benar-benar mempunyai semangat. Karena apa? Semangat ini paling utama dari kita usaha. Kita punya produk bagus, kita punya lokasi bagus, kita punya modal banyak, tapi kalau kita tidak punya semangat untuk ke depan, kita tidak akan bisa melangkah. Yang pasti punya semangat. Ketika kamu punya semangat, kamu harus benar-benar serius, fokus untuk mengerjakan itu, konsistensi. Terus totalitas. Saya bilang totalitas di sini apa? Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah dalam melakukan. Ada pepatah mengatakan begini, isu awan bengi yang bergawe, rezeki ranek lereni. Jadi gini, totalitas di sini. Ketika kamu bisa mengerjakan, kerjakanlah sampai batas maksimalmu. Karena apa? Yang di atas berfirman, Allah tidak akan pernah membebani hambanya melebihi dari batas kemampuannya. Karena batas ini bisa dikembangkan. Caranya mengembangkan batas diri, jangan membatasi diri. Iya. Biarkanlah kamu bereksperimen mengembangkan diri sampai sebesar-besarnya. Ketika kamu tidak mampu, kamu membutuhkan orang lain untuk mengembangkan lagi. Ketika kamu sudah tidak mampu, kamu membutuhkan orang lain untuk lebih besar lagi. Jadi semangat, fokus, konsistensi, totalitas. Jangan pernah selalu berpikiran negatif. Negatif bisa dijadikan ke positif. Anggap aja semuanya ke positif. Menyambung silaturahmi juga. Terus kamu jangan pernah memutus tali silaturahmi. Tali silaturahmi kepada siapapun. Orang yang membencimu, orang yang menipumu, orang yang mengkhianati, jangan pernah. Karena tali silaturahmi ini sebenarnya kadang rezeki paling utama. Tali silaturahmi ya, yang pasti ya kalau jangan sampai lupa sama yang di atas. Seperti contohnya kamu harus bersedekah, itu kan kamu jangan lakukanlah himbauan dari agama. Setiap agama kan beda-beda dan begitu. Terus kalau untuk mengembangkan produk, ketika kamu sudah mempunyai produk, kamu kembangkan satu. Apa yang saya katakan tadi itu harus mempunyai pada dirimu sendiri. Terus kedua, jika ingin mengembangkan produk, kamu harus mengutamakan satu, kualitas. Kualitas ini kalau bisa paling utama. Walaupun kamu punya modal, tapi kamu belum punya kualitas, jangan hanya coba-coba. Setelah kamu punya kualitas, walaupun kamu tidak punya modal, kamu bisa membesarkan. Paling utama kualitas. Ketika kamu sudah mempunyai kualitas, kamu mencari sesuatu, produk saya ini saya jual atau saya taruh di mana? Tentukan target market kamu dulu, atau lokasi mana. Karena apa? Kualitas paling utama, lokasi juga sangat mendukung. Lokasi ini apa? Target marketnya. Target market saya di mana? Anak sekolahan, kamu harus di dekat sekolahan atau di tempat swalayan bisa. Mungkin target market saya orang pengunjung swalayan, kamu harus mengunjungan. Tetapi dari saya, Ginastil, saya menyarankan, kalau kamu usaha produknya, kamu pelajari produk saya apa, terus target market saya apa. Kalau seperti kami Ginastil, itu hanya saya bilang, yang saya sasar ke target market saya pelanggan yang setia sama pelanggan yang loyal.
Pelanggan yang setia siapa? Lingkungan kita, warga sekitar, atau perkampungan padat penduduk, atau banyak perumahan warga yang banyak, seperti pasar, seperti perkampungan yang padat penduduk, depan sekolahan, depan sekitarnya instansi-instansi, itu bagus. Karena apa yang kita jual itu akan sangat mempengaruhi. Servis ini jangan lupa. Karena jangan lupa setelah kamu rame, setelah kamu laris, kamu juga jangan lupakan ke pelanggan. Jika pelanggan kamu itu sudah banyak, kamu harus menservis pelangganmu. Terkadang punya servis ini bisa membuat pelanggan kita jadi betah kita, juga bisa menggait pelanggan baru. konsultasi. Terus kamu juga menjaga kebersihan, sopan santun, itu harus pas. Nah, apa yang saya sampaikan hari ini bisa menginspirasikan buat kawan-kawan. Saya mohon maaf jika saya mungkin ada yang sepakat dan ada yang tidak, tapi setidaknya sebuah inspirasi, saran dari saya seperti itu ya, karena kalianlah yang menentukan. Tapi jangan lupa yang di atas yang paling ya, anggap aja kita yang merencanakan, yang di atas yang menentukan. Tapi setidaknya kamu harus ikhtiar, kamu harus berusaha.